Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada prinsipnya, kita hidup ini hanya melakukan atau melaksanakan dua aktivitas saja. Yang pertama, aktivitas atau kegiatan yang namanya tujuan hidup atau maksud hidup. Dan yang kedua, kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan yang namanya keperluan hidup atau kebutuhan hidup. Kita harus tahu apa maksud hidup dan apa keperluan hidup. Kita harus paham apa tujuan hidup dan apa kebutuhan hidup. Selama orang tidak memahami tujuan hidup dan kebutuhan hidup, maka hidupnya akan morat-marit. Yang tujuan akan dibuatnya keperluan, dan yang keperluan akan dijadikan sebagai tujuan. Apa kegiatan atau aktivitas yang itu disebut dengan tujuan hidup atau maksud hidup? Ulama kita menjelaskan paling tidak ada tiga perkara yang itu disebut tujuan hidup atau maksud hidup. Yang pertama, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah. Untuk beribadah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku menjadikan makhluk jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun. Untuk beribadah. Kedatangan manusia, kehadiran manusia di muka bumi, tujuan pokok Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita manusia di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan. Jangan sampai umat Islam tidak paham dengan kedatangan kita ke muka bumi ini. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan ibadah. Untuk menyempurnakan ibadah. Baik ibadah yang wajib kita jaga, maupun ibadah yang sunat-sunat kita perbanyak. Masih banyak orang Islam tidak faham, tidak tahu untuk apa sih sebenarnya mereka diciptakan, dia diciptakan. Kalaupun toh tahu bahwa tujuan ia diciptakan di muka bumi untuk ibadah, tapi dalam realita, dalam kenyataan, banyak sekali umat Islam yang
meninggalkan ibadah. Jangankan ibadah yang sunat, ibadah yang wajib pun banyak sekali yang meninggalkannya. Kemudian apa tujuan manusia yang kedua selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi selain dirinya untuk beribadah secara pribadi kepada Allah adalah untuk bagaimana manusia di muka bumi menjalankan tugas yang kedua adalah menjadi khalifah. Khalifah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Itulah namanya manusia. Jadi misi, tujuan, maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, selain manusia hidupnya untuk beribadah, menyembah kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Misi yang kedua adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu wakil. Bisa bermaksud wakil Allah di muka bumi. Bisa disebut juga pemimpin. Pemimpin di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia untuk menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin dari semua yang Allah ciptakan di muka bumi. Tentu ini punya alasan mengapa manusia Allah lantik, Allah pilih untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi wakilnya Allah di muka bumi, yang punya tugas untuk bagaimana manusia memakmurkan bumi, meramaikan bumi, melestarikan bumi, menjaga keseimbangan bumi. Manusia yang dipilih karena manusia adalah makhluk yang terbaik. Khairul makhluqat, sebaik-baik ciptaan. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, maka manusia adalah makhluk yang lengkap, yang sempurna. Sempurna fisiknya, yang sangat cantik, yang sangat indah, yang sangat ganteng dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Itu segi casingnya, fisiknya, maupun sangat lengkap dalam segi isinya. Manusia dirinya ada nafsu, yang juga makhluk yang lain pun dikasih nafsu, kecuali makhluk malaikat. Manusia hidupnya diberi potensi akal. Akal inilah yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk yang lain. Dengan akal ini manusia bisa memakmurkan bumi. Dengan potensi anugerah akal ini manusia bisa membangun dunia.
memajukan dunia. Bayangkan kalau yang dipilih oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi bukan manusia. Bagaimana jadinya dunia ini? Pasti tidak ada peradaban, tidak ada kemajuan. Dunia akan tetap seperti dulu kala, penuh dengan hutan belantara yang menakutkan. Tidak ada kemajuan apa-apa. Tidak ada gedung-gedung mencakar ke langit. Tidak ada jalan yang mulus. Tidak ada jembatan-jembatan. Tidak ada peradaban yang sangat indah seperti sekarang ini. Allah tahu manusia itu bisa berbuat yang banyak. Bisa berbuat yang lebih. Bisa memakmurkan, bisa mengisi, bahkan bisa menjaga alam dunia ini. Itulah hebatnya potensi akal yang tidak dimiliki oleh makhluk hewan atau binatang. Dengan akal ini manusia bisa menguasai alam, bisa menundukkan hewan dan binatang. Apa yang tidak bisa ditundukkan dari ciptaan Allah di muka bumi ini. Lautan bisa diseberangi. Udara, manusia bisa menciptakan pesawat. Ikan-ikan yang bisa berenang, manusia bisa berenang. Bisa menciptakan kapal. Yang di darat, apa yang paling cepat larinya, mungkin kuda, mungkin kijang, mungkin harimau. Manusia dengan modal akal bisa menciptakan teknologi, kendaraan, mobil, dan seterusnya yang kecepatannya bisa melampaui daripada kecepatan hewan tersebut. Ada burung bisa terbang ke sana kemari, merpati dan lain sebagainya. Maka dengan kecanggihan, kepandaian akal manusia, manusia bisa membuat pesawat terbang. Yang kecepatan pesawat itu lebih cepat daripada burung. Jadi kesimpulannya, seluruh yang Allah ciptakan di alam ini bisa ditundukkan oleh akal manusia. Yang di laut, manusia lebih hebat. Yang di darat, manusia lebih hebat. Yang di udara pun, manusia lebih hebat daripada yang lainnya. Inilah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia menjadi pemimpin, wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan, melestarikan, mengisi daripada kehidupan di muka bumi. Makanya sebagai khalifah, wakil Allah, jangan sampai manusia merusak. Maka orang beriman terutama bagaimana menjadi pelopor, ya, menjadi roda penggerak untuk menampilkan kehidupannya menjadi orang yang bisa membangun dunia, orang yang bisa memakmurkan dunia, orang yang bisa melestarikan, menjaga keseimbangan kehidupan di muka bumi. Islam melarang umatnya untuk merusak alam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi, di darat, di laut, itu karena ulah perbuatan manusia. Jadi dengan potensi akal ini, manusia bisa meraih peradaban, meraih kemajuan, meraih
kemakmuran pun dengan kecanggihan otaknya manusia bisa menghancurkan atau merusak peradabannya, bisa merusak alam. Manusia yang membangun dunia, tapi juga manusia yang menghancurkan dunia. Maka kalau tujuan yang pertama manusia diciptakan yaitu beribadah kepada Allah sudah dijalankan dengan baik, sudah dimaksimalkan tujuan manusia diciptakan, maka insya Allah dia akan bisa melaksanakan tujuan yang kedua, mampu menjadi wakil Allah di muka bumi, yaitu menjaga kelestarian, menjaga kedamaian di muka bumi. Wakil Allah sebuah amanah, sebuah jabatan yang sangat tinggi. Pemimpin ini tidak hanya dipahami sebagai pemimpin formal seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kades, lurah, atau RT. Tapi setiap kita orang beriman, Allah Subhanahu wa taala lantik menjadi khalifah. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pengembala atau pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban soal kepemimpinannya. Maka khalifah yang akan bisa menjalankan tugas dengan maksimal, dengan baik adalah khalifah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hubungannya secara pribadi dengan Allah bagus. Hablum minallahnya bagus. Maka akan mudah ya menjaga hablum minan nas dengan baik. Akan bagus menjaga hablum minal alam, menjaga lingkungan sekitarnya dengan baik. Maka setiap orang Islam adalah khalifah. Siapapun kamu, profesinya apa kamu, apapun statusnya, setiap pribadi orang Islam adalah khalifah, pemimpin atau wakil Allah. Dimanapun Anda berada, ciptakan suasana yang baik di sekitarnya. Ciptakan kondisi yang baik di sekitarnya. Jangan merusak lingkungan. Jangan merusak alam. Jangan menebang pohon di hutan. Jangan mengotori lingkungan. Bukankah dalam agama kita juga diajarkan kebersihan itu sebagian dari iman. An-nawzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Atau at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh dari keimanan. Maka orang yang beriman, orang yang sangat peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Orang beriman sangat memperhatikan soal kebersihan. Minimal sekup yang terkecil di setiap rumah tangga kita, perhatikan soal kebersihan. Rumah kita bersihkan. Lingkungan kita pun kita bersihkan. Ada parit yang tersumbat, kita perbaiki. Sehingga kalau masing-masing orang beriman sangat peduli dengan lingkungan di sekitarnya, insya Allah lingkungan itu akan asri, akan baik. Kemudian juga
dalam melaksanakan tujuan pokok hidup kita ini, yaitu menjadi khalifah, perlu kita membawa sifat-sifat Allah yang baik, yang patut kita ikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat Jalal dan punya sifat Jamal. Sifat Allah yang Jalal ini sifat Allah yang tidak boleh kita ikuti. Seperti Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Jangan kita mengikuti sifat yang merasa besar kepala, sombong. Al-Mutakabbir, Allah maha sombong. Hanya pakaian Allah, hanya milik Allah segala macam kesombongan. Karena Allah memang punya segalanya. Semua yang ada itu milik Allah. Allah yang menciptakan. Allah maha kaya. Allah maha berkuasa. Allah maha pandai. Segala sifat maha itu milik Allah. Sementara kita manusia tidak punya apa-apa. Kita boleh menggunakan kata maha, tapi maha bodoh, maha lemah, maha miskin, dan seterusnya. Maka sifat-sifat Allah yang itu menunjukkan sifat maha besar, maha kuat, itu tidak boleh kita ikuti. Jalal itu hanya mutlak milik Allah. Yang boleh kita ikuti sifat Allah yang Jamal, yang indah. Sifat Allah maha indah. Seperti apa? Ar-Rahman. Sifat Allah maha Rahman, maha pengasih. Kita miliki, setiap pribadi orang beriman, milikilah sifat Ar-Rahman, maha pengasih, dermawan. Mengasihi kepada orang lain. Ar-Rahim, maha penyayang. Seorang pemimpin, khalifah tadi, harus punya sifat pengasih, penyayang kepada orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang kepada semua orang. Al-Latif, Allah maha lembut. Bagaimana kita sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah di muka bumi, punya karakter, punya akhlak yang lembut kepada semua orang. Kelembutan ini akhlak yang baik sekali. Allah juga punya sifat indah. Ar-Ra'uf, Allah maha pengampun. Bagaimana kita menjadi khalifah yang punya pribadi maha pemaaf kepada orang lain. Ini karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah, seorang khalifah. Sifat pemaaf kepada orang lain. Jadi menjalankan tujuan hidup harus mengikuti sifat-sifat Allah yang jamal, yang indah, yang baik. Maka tujuan dalam melaksanakan misi khalifah di muka bumi akan berhasil kalau punya akhlak, sifat seperti sifat-sifat Allah yang layak kita ikuti. Kemudian tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang ketiga adalah untuk berdakwah, untuk melanjutkan kerja dakwah yang telah dirintis oleh Nabi kita. Yang pertama, tujuan hidup adalah untuk beribadah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah. Dan yang ketiga, tujuan kita hidup untuk melanjutkan kerja dakwah.
dakwah ini adalah kewajiban setiap orang beriman. Dakwah ini bukan hanya kewajiban ulama, bukan hanya kewajiban orang dari pondok, orang yang dari sekolah madrasah. Semua orang beriman di pundaknya ada tugas yang besar, ada tugas yang mulia, yaitu melanjutkan misi syiar Islam. Bagaimana orang-orang yang belum kenal Islam kita kenalkan. Bagaimana orang-orang yang sudah beriman namun belum taat kita rayu, kita ajak supaya mereka taat kepada Allah. Ini tugas suci, tugas besar yang hari ini banyak sekali umat Islam telah melupakannya. Dulu di zaman Nabi masih hidup, setiap orang yang masuk Islam langsung oleh Nabi dipahamkan, dikasih mandat, Anda sekarang sudah menjadi orang Islam, maka tugas kamu adalah beribadah kepada Allah. Kemudian setelah engkau beribadah kepada Allah, tugasmu adalah berdakwah. Ajak manusia yang masih kafir untuk masuk Islam. Inilah kerjaan yang besar, proyek yang besar, berat namun mulia. Dakwah tidak hanya dipahami sebatas ceramah. Banyak sekali di antara kita memahami arti dakwah itu ceramah. Sebatas di atas mimbar. Kalau definisi dakwah itu hanya seperti itu, maka tidak semua orang Islam bisa berdakwah. Tidak setiap orang Islam bisa berdakwah. Kalau dakwah dibatasi dengan ceramah. Dakwah dibatasi dengan pidato di atas mimbar, di atas podium. Tidak semua orang mampu untuk bicara di depan halayak ramai. Apa sih dakwah itu? Mari kita baca dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-108. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan hai Muhammad. Nabi kita berfirman menyuruh kepada Nabi kita, hai Muhammad, kata Allah, katakan, informasikan, beritahu, umumkan kepada semua umatmu. Hadhihi sabili. Nabi kita mengatakan, ini adalah jalanku. Ini adalah pekerjaanku. Ini adalah tugasku. Ini adalah tujuan aku diciptakan. Apa itu? Ad'u ilallah, mengajak, menyeru manusia kepada Allah. Kalau objeknya orang yang belum beriman, mengajak mereka beriman kepada Allah, masuk Islam. Kalau objeknya sudah orang beriman, namun mereka belum taat, mengajak orang Islam, mengajak orang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basyiratin, dengan dasar hujah yang jelas. Dakwah ini ada dasarnya, ada sumbernya. Dengan hujah yang jelas, ala basyiratin. Nah, tugas ini kata Nabi, tugas mengajak manusia kepada Allah, tugas tugas saya. Dan wa manittaba'ani, dan tugas seluruh orang yang mengaku pengikutku. Ana wa manittaba'ani. Ayatnya,
saya dan pengikutku. Bukan ayatnya ana wa manil ulama, ana wa manil ustad. Tidak ada. Tugasku dan tugas ulama, tugasku dan tugas para ustad. Tidak. Mengajak manusia kepada Allah, berdakwah, kata Nabi, tugas saya dan tugas semua orang yang mengaku pengikutku. Maka semua kita harus bergerak, gotong royong, apa yang kita bisa lakukan demi kemajuan syiar dakwah Islam. Dakwah tidak hanya di mimbar, dakwah tidak hanya di podium, dakwah tidak selamanya ceramah. Tapi kalau kita melihat orang yang belum beriman, kita bisa ngobrol, kita terangkan apa itu Islam. Melihat saudara muslim masih sering meninggalkan ibadah, kita ajak ngobrol, kita jelaskan bagaimana pentingnya sholat, pentingnya ibadah. Kita jelaskan secara face to face, dunia ini sementara Pak, dunia ini sementara Bu, kita semua akan mati. Apa yang kita bawa kalau kita mati? Ini perlu kita jelaskan secara face to face. Tidak mesti kita ceramah. Ngobrol santai, dialog santai. Yang inti daripada isi bicaranya masalah-masalah agama, masalah nasihat, itu pun juga dakwah. Ini penting kita fahami sama-sama bahwa maju mundurnya agama Islam sangat bergantung dari dakwah. Maju mundurnya Islam ini sangat tergantung dari bagaimana dakwah diperhatikan oleh umat Islam. Dan semua umat Islam harus gotong royong, bahu-membahu, saling mendukung bagaimana Islam ini bisa diamalkan dalam kehidupan umat. Kemudian apa kebutuhan hidup? Tadi 3 macam adalah tujuan, maksud hidup. Ibadah, menjadi khalifah, dan berdakwah. Itu tujuan hidup atau maksud hidup. Sekarang apa yang disebut dengan kebutuhan atau keperluan hidup manusia? Ada 5 paling tidak, yaitu termasuk kategori kebutuhan atau keperluan hidup. Pertama adalah pangan, mencari makan. Makan ini bukan tujuan, tapi keperluan, kebutuhan. Semua kita butuh makan. Semua kita perlu makan, makan minum. Tapi ingat, makan minum bukan tujuan hidup. Makan minum itu hanya keperluan hidup. Kalau makan untuk hidup, hidup untuk makan, itu pola kehidupan hewan atau binatang. Banyak di antara orang Islam yang pakai pola ini. Hidup hanya untuk makan, pergi pagi, pulang petang, ibadah tinggal. Sehingga ada P10 itu. P pertama pergi, P kedua pulang, pergi pagi, pulang petang. Pergi pagi, pulang petang. Itu 4P ya. Pergi, pagi, pulang, petang. Pontang, panting. 6P ya. Pontang, panting. Terus P yang berikutnya, pala, pusing. 8P itu ya. Pala, pusing. Pusing kepala. Penghasilan, pas. Ya, penghasilan pas. Jadi ada rumus 10P. Pergi pagi, pulang petang, pontang panting,
pala pusing, penghasilan juga pas. Lewat ibadah, tinggal ibadah. Ini namanya hidup hanya untuk makan. Makan untuk hidup. Maka harus kita ingat bahwa makan, minum itu keperluan. Yang kedua, apa yang disebut dengan kebutuhan hidup? Papan. Ya, tadi pangan, yang kedua papan. Tempat tinggal atau rumah. Rumah ini bukan tujuan hidup, tapi kebutuhan hidup. Manusia butuh yang namanya papan, rumah. Tapi ingat, rumah itu bukan tujuan hidup. Yuk kita lihat bagaimana keadaan umat Islam hari ini. Orang begitu luar biasa, mati-matian berjuang. Pergi pagi, pulang sore. Mencari harta, mengumpulkan duit, bagaimana supaya rumahnya itu baik. Rumahnya itu megah. Tidak sebuah keberhasilan hidup kalau hidup punya rumah jelek. Memang boleh kita punya rumah megah. Boleh punya rumah bagus. Tapi harus diimbangi ibadah yang bagus. Diimbangi dengan akhlak yang bagus. Dalam kenyataan, orang sekarang mengutamakan rumah. Ya, ibadah nggak diutamakan. Sehingga rumahnya sudah bagus, namun ibadahnya belum bagus. Papan adalah keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Yang ketiga adalah kendaraan. Ya, kendaraan pun termasuk keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Boleh kita punya kendaraan mewah, tapi ingat, itu hanyalah untuk keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Yang keempat adalah pakaian. Pakaian itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ibadah, khalifah, dan berdakwah. Boleh punya pakaian bagus, asal tugas pokok menjadi hamba Allah juga dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah berumah tangga atau nikah. Nikah itu termasuk kategori keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Maka hukum nikah itu pada awalnya itu mubah. Mubah, tidak wajib, ya, mubah. Namun kata ulama, hukum nikah itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi seseorang. Bisa hukumnya wajib kalau memang sudah mampu lahir batin, kalau enggak nikah takut terjerumus. Bisa hukumnya sunat kalau lahir batin mampu, tapi enggak khawatir kalau terjerumus. Sunnah saja itu. Ada juga hukumnya makruh bila belum ada kemampuan nekat untuk nikah. Bahkan bisa hukumnya haram kalau niat nikah hanya untuk menyakiti pasangannya, tidak tanggung jawab. Itulah materi kita hari ini tentang tujuan hidup dan kebutuhan hidup manusia. Intinya, keperluan hidup manusia seperti tadi, pangan, papan, sandang, kendaraan, dan berumah tangga, itu bagaimana bisa mendorong, bisa mendukung maksimalnya tujuan hidup. Ya, jadi keperluan hidup untuk menopang, untuk mendukung bagaimana tujuan hidupnya bisa terlaksana dengan maksimal. Semoga ada manfaatnya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.